masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Puluhan pelajar sebuah madrasah di Lubuk Alung keracunan es kepal. Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, KPU Solo gelar uji publik daftar pemilih sementara. Polresta Bukit Tinggi gelar simulasi pengamanan pilkada. KPU Solo menggelar uji publik daftar pemilih sementara Jumat lalu. Uji publik untuk menjaring masukan masyarakat agar daftar pemilih tetap benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sebelum ditetapkan pada pilkada serentak mendatang. Menurut Komisioner KPU Solo, uji publik ini merupakan bentuk profesional dan transparansi menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Melalui uji publik ini, semua warga dan semua pihak dapat memberikan masukan dan saran terhadap data pemilih. Semua warga yang memiliki hak pilih akan terakomodir sehingga bisa menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang. Ini adalah penting sekali, bisa dikatakan wajib, karena secara prinsip KPU menyelenggarakan setiap tahapan termasuk data pemilih ini secara proporsional dan transparansi. Dengan kegiatan ini kita bisa mengajak seluruh stakeholder, pihak yang berkepentingan dapat mengecek, memberikan saran, masukan terhadap pemilih-pemilih kita baik yang MS maupun TMS nantinya. Uji publik dinilai masyarakat sangat bermanfaat karena bisa mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh KPU. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Solo ini sangat bermanfaat sekali terhadap masyarakat, terutama kepada pemilih. Kenapa? Karena tanpa ada sosialisasi ini, masyarakat mungkin tidak akan tahu apa aja yang melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh KPU dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap pemilihan pada pilkada serentak tahun 2024 ini. KPU Solo mengimbau masyarakat, pemangku kepentingan, dan para pemilih agar dapat berpartisipasi untuk memeriksa data mereka di situs cek DPT online kpu.go.id. Karnadi melaporkan dari Solo. Ratusan massa bentrok dengan polisi di Bukit Tinggi. Mereka merupakan simpatisan dari salah satu calon wali kota dan wakil wali kota yang tengah bertarung pada pilkada tahun 2024. Massa yang tidak terima pasangan calon mereka disudutkan, melawan hingga terlibat adu mulut dengan aparat. Kondisi semakin memanas saat proses penghitungan suara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi. Massa kembali bentrok hingga akhirnya 2 provokator dilumpuhkan polisi. Situasi ini terjadi dalam simulasi pengamanan pilkada serentak tahun 2024 yang bertajuk Sispam Kota ini dan bertujuan untuk melatih kesiapan personel dalam menangani berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pilkada berlangsung nanti. Tujuan simulasi ini adalah untuk melatih kesiapan personel Polri dalam mengantisipasi segala bentuk kejadian nanti pada saat pilkada. Jadi untuk melatih anggota kesiapannya, kewaspadaannya, dan sikap yang harus dilaksanakan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi yang kondusif ini dalam pelaksanaan pilkada, karena untuk pilkada ini kita semuanya bersaudara untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan suara-suara dari masyarakat dan rakyat semua. Dalam simulasi pengamanan pilkada ini, polisi berhasil mengamankan seluruh tahapan pilkada hingga penghitungan suara.
Simulasi diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, tercipta suasana kondusif dan tertib selama pesta demokrasi berlangsung. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Meski jauh dari ibu kota provinsi, mahasiswa dari 4 perguruan tinggi di Pasaman Barat juga menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD setempat. Mereka ikut mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Aksi ini mereka lakukan pada Jumat pekan lalu. Mahasiswa secara bergantian berorasi dan menyampaikan tuntutannya di halaman depan gedung DPRD. Mereka mendesak DPR RI untuk menghapus RUU Pilkada dalam agenda Balik DPR RI, menolak dinasti politik yang dijalankan Jokowi, dan menuntut DPR RI untuk taat kepada konstitusi. Setelah berorasi, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD Pasaman Barat dan menyampaikan langsung aspirasi mereka. Tadi dari awal kita sudah bergerak bersama mahasiswa Aliansi Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan beberapa aspirasi kita terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat, tegusan kepada DPR RI bahwasanya kita meminta DPRD Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan apa aspirasi yang kita sampaikan. Pihak DPRD Pasaman Barat menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa dan berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa itu ke DPR RI. Kita mendengar aspirasi dari para mahasiswa ya, dan juga gabungan dari beberapa KP ya, yang meminta untuk agar DPR RI membatalkan ya, revisi Undang-Undang tentang Pilkada. Intinya kita sepakat dan mendukung apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Pasaman Barat yang diwakili oleh para mahasiswa. Jadi insya Allah kita akan teruskan apa yang menjadi kesepakatan kita ini, kita akan surati DPR RI. DPR RI sendiri telah menghentikan pembahasan RUU itu dan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Adik-adik semua di gedung DPRD Kabupaten Pasaman Barat. DPRD sementara sudah menunggu sampai jam. Kantor Imigrasi Padang memeriksa tenaga kerja asing di 2 daerah, yakni di Padang dan Padang Pariaman, melalui operasi Jagratara. Dalam operasi ini, petugas imigrasi mendatangi 3 perusahaan yang mempekerjakan orang asing, yang berlokasi di Jalan Bypass Padang, kilometer 25, sedangkan 2 lainnya di wilayah Padang Pariaman. Dari hasil operasi, pihaknya mendapati 6 tenaga kerja asing berasal dari India. Mereka bekerja di 3 perusahaan yang bergerak di bidang ekspor gambir. Tim langsung memeriksa kelengkapan dokumen serta izin tinggal yang dimilikinya. Hasilnya, 5 orang merupakan pemegang kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Sedangkan 1 lainnya pemegang kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Jadi kami sudah bersama tim tadi sudah mengecek bahwa yang bersangkutan pemegang KITAS terkait tenaga kerja asing itu sudah sesuai semua apa yang mereka lakukan, izin tinggalnya sesuai dengan kegiatannya dan juga keberadaannya. Jabatannya sesuai yang dibolehkan? Sesuai dengan jabatannya. Rata-rata mereka sebagai apa? Ya, ada sebagai quality control, ada sebagai manajer. Hasil pemeriksaan dokumen, keberadaan 6 pekerja ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena memiliki dokumen yang sah. Selanjutnya pihak imigrasi akan mengawasi mereka secara berkala agar tidak melanggar hukum atau mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Robiha melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.